bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi dan dosen Riman Abimanyu dari kampus Universitas Geraha Karya Muara Bulian. Jadi di sini saya mengambil materi Sistem Ekonomi Kerakyatan. Sebelum masuk pada materi Sistem Ekonomi Kerakyatan, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fenggi Sundoyo dengan nomor absen 03 dengan NIM 25101015960039. Saya mengambil jurusan Prodi Hukum. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, kalian ada yang tahu nggak sih apa itu sistem ekonomi? Jadi, di sini sistem ekonomi adalah seperangkat aturan, institusi, dan mekanisme yang mengatur tentang bagaimana suatu masyarakat atau negara mengelola sumber daya untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa. Sistem ini menentukan bagaimana keputusan ekonomi penting diambil, termasuk alokasi sumber daya seperti tanah, modal, dan tenaga kerja, serta bagaimana kekayaan didistribusikan. Nah, sekarang udah paham kan apa itu sistem ekonomi? Di sini saya akan lanjut membahas materi tentang sistem ekonomi kerakyatan. Yuk simak video ini. Sistem ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Semua kegiatan ekonomi di bawah kendali setiap anggota masyarakat, sehingga kemakmuran dan kesejahteraan anggota masyarakat menjadi hal yang utama. Oleh sebab itu, sistem ekonomi ini sering disebut juga dengan nama ekonomi Pancasila. Oke, di sini kalian ada yang tahu nggak sih apa itu kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi kerakyatan? Nah, di sini kita akan membahas kelebihan ekonomi kerakyatan terlebih dahulu ya teman-teman. Kelebihan sistem ekonomi kerakyatan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, setiap sumber daya dan keuangan negara yang akan digunakan melalui proses permusyawaratan lembaga perwakilan rakyat terlebih dahulu. Kedua, perekonomian disusun dengan cara kekeluargaan. Dan yang ketiga, setiap sumber daya bumi dan air dikuasai oleh negara yang tujuannya untuk memakmurkan rakyat. Oke, kita lanjut akan membahas tentang kekurangan sistem ekonomi kerakyatan. Kekurangan sistem ekonomi kerakyatan terbagi menjadi 2. Yang pertama, perekonomian negara menjadi lebih dominan, sehingga bisa mematikan sektor perekonomian yang berada di luar kapasitas negara. Kedua, bisa menyebabkan terjadinya monopoli pada suatu kelompok tertentu. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan. Nah, kalian pasti bertanya-tanya kan, apa saja sih ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan? Jadi, ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tidak adanya penggunaan suatu sumber daya alam oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua, setiap sumber daya alam sangat dibutuhkan oleh masyarakat ada di bawah pengawasan pemerintah. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi selalu mengutamakan keadilan, sehingga menciptakan persaingan yang sehat. Keempat, konsumen mendapatkan hak perlindungan. Jadi, di sini terdapat kesimpulan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi dengan tujuan kesehatan rakyat secara menyeluruh, menekankan kemandirian ekonomi, dan persaingan yang adil. Sistem ini berupaya menciptakan pemerataan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berusaha dan dijamin kesejahteraannya.
dengan landasan utama kekeluargaan dan gotong royong sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih yang sudah menonton.